Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, jadi kami akan menjelaskan apa itu vulkanisme dan apa itu erupsinya. Yang beranggotakan selaku saya moderator Dafa Syed Alvin. Saya Dinia Nur Fatimah. Saya Salma Kalia. Saya Klana Ramadan. Saya Natali Tanggulan. Saya Anita Narasana. Saya Rahmat Dini Caniagu. Yang pertama itu vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang terjadi naiknya magma ke permukaan bumi. Magma itu naik ke permukaan bumi itu karena banyaknya gas yang terkandung dan juga suhunya yang tinggi. Magma itu memiliki dua gerakan. Yang pertama gerakan intrusi magma. Gerakan intrusi magma itu gerakan magma yang tidak sampai ke permukaan bumi. Hasil batuan beku intrusi magma itu ada 6, yaitu yang pertama batolit, lakolit, silts, gang, apofisa, dan diatrema. Yang kedua ada gerakan ekstrusi magma. Gerakan ekstrusi magma ini gerakan magma yang sampai ke permukaan bumi, dan peristiwa ini menyebabkan erupsi. Berdasarkan bentuk lubangnya dibagi menjadi 3. Yang pertama erupsi linear, yaitu erupsi yang terjadi secara memanjang dan membentuk deretan gunung api. Yang kedua erupsi areal, di mana magma ini berdekatan dengan permukaan bumi, sehingga ketika permukaan bumi ini terbakar, magma akan keluar. Dan yang ketiga ada erupsi sentral, di mana erupsi ini terjadi di sebuah lubang dan akan membentuk gunung baru yang terpisah-pisah. Selanjutnya erupsi berdasarkan kuat atau tidaknya ledakan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada erupsi eksplosif, yaitu dia erupsinya itu mengalami ledakan akibat tekanan gas yang sangat kuat. Biasanya material yang dikeluarkan itu bersifat kental. Kemudian yang kedua ada erupsi efusif, jadi dia tuh cuman meleleh, kemudian diakibatkan karena tekanan gas yang kurang kuat, dan material yang dikeluarkan itu biasanya cair. Saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda gunung api yang meletus. Tanda-tanda yang pertama yaitu temperatur sekitar kawah naik. Terus banyak sumber air mengering, sering terjadi gempa, sering terjadi suara bergemuruh, dan banyak binatang yang turun gunung atau berpindah. Selanjutnya, kenapa sih gunung ini tuh bisa erupsi atau mengalami ekstrusi eksplosif? Jadi di dalam gunung itu ada namanya dapur magma. Kemudian dapur magma itu dia tuh bersifat sangat panas atau suhunya itu sangat tinggi. Kemudian karena dia sangat panas sehingga dia bisa melelehkan batuan di atasnya. Kemudian batuan itu akan jatuh menjadi magma juga di dalam dapur magma. Dan di dalam magma itu mengandung ada yang namanya gas. Terus jika gas itu bertekanan tinggi pada ketinggian tertentu, maka magma itu akan terdorong keluar sehingga dia akan mengalami yang namanya erupsi. Selanjutnya saya akan membahas 3 jenis gunung. 1. Gunung api perisai. Perisai atau tameng adalah gunung yang terjadi karena letusan efusif atau lemah. Contoh ada gunung Mauna Loa di Pulau Hawaii. 2. Gunung api kerucut atau Starta adalah gunung yang terjadi karena erupsi campuran yang berupa letusan dan lelehan secara bergantian, sehingga lerengnya terdiri atas endapan lava yang berlapis-lapis. Contohnya ada Gunung Merapi di Pulau Jawa. 3. Ada Gunung Api Mar, adalah gunung yang terjadi akibat dalamnya letusan eksplosif, yaitu dapur magma yang kecil dan dangkal mengakibatkan letusan 1 kali dan mati. Contohnya Gunung Mardada di Dieng. Ya, di sini ada bentuk gunung, gunungnya adalah gunung strato. Jadi
Gunung strato adalah gunung yang menjulang, gunung yang berbentuk kerucut menjulang tinggi karena adanya letusan eksplosif nefusif secara bergantian. Kemudian karena ada erupsi yang bergantian, karena ada letusan erupsi yang bergantian, maka ia akan dia semakin tinggi dan berbentuk kerucut. Oleh karena itu, gunung strato ini bisa juga disebut gunung campuran. Contohnya yang ada di Indonesia itu ada Gunung Kerinci dan Gunung Kelut. Nah, ya kalau di bagian luar negeri itu ada Gunung Fuji. Nah, kemudian di dalam gunung api strato ini karena dia kan disebut juga gunung api berlapis-lapis. Diambil dari kata strato yang berasal dari Italia yang artinya berlapis-lapis. Nah, di dalamnya itu dia ada lava, kemudian ada endapan piroklastik. Jadi piroklastik itu merupakan batuan plastik hasil dari vulkanisme. Oke, selanjutnya ada beberapa gejala pasca vulkanisme. Nah, yang pertama munculnya sumber air panas atau geyser. Yang kedua munculnya sumber gas atau ekshalasi seperti belerang. Yang ketiga munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Jadi pengaruh atau dampak vulkanisme terhadap kehidupan terbagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama, dampak negatif. Di antaranya menimbulkan awan panas dan lava pijar yang sekitar suhunya 200 derajat Celcius yang dapat menghanguskan pemukiman, lingkungan, dan korban jiwa. Yang kedua, dampak positif. Dampak positif dari vulkanisme sendiri itu membuat tanah menjadi subur, menyediakan sumber daya mineral, menjadi membuat energi terbarukan, dan menjadi tempat rekreasi pariwisata. Letusan tipe Sin. Vincent, letusan tipe ini menyebabkan air danau kawah akan tumpah bersama lava. Letusan ini mengakibatkan daerah di sekitar gunung tersebut akan diterjang lahar panas yang sangat berbahaya, contohnya Gunung Kelut. Oke, jadi di sini kami akan mempraktekkan erupsi gunung berapi. Jadi di dalam gunung ini yang telah kami buat sudah ada terdapat baking soda yang dicampurkan oleh pewarna makanan dan kemudian akan dimasukkan cuka. Jadi gunung api strato ini dia tuh sebenarnya kan jarak dari kedalaman dapur magmanya itu kan dalam kan. Jadi kedalaman dapur magma ini mempengaruhi ledakannya. Jadi jika dapur magmanya itu semakin dalam, maka ledakan yang dikeluarkan akan semakin besar juga. Terus biasanya kalau gunung api jenis strato ini dia tuh memiliki ledakan yang bersifat eksplosif, jadi besar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.